Kayaknya besok butuh anu ya, papan tulis ya. Anu aja yang beli harus beli itu. Yang apa namanya? Tapi ke depan aja sih. Masukan ini buat donasi, buat apa namanya? Itu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita bisa memulai kajian rutin di setiap hari Senin di malam Selasa, yang mana pada kesempatan di malam hari ini kita akan membahas tema baru yang sudah dimulai di pertemuan pertama kemarin ya, ketika di kediamannya Bapak Anto. Adapun di pertemuan kedua ini kita alhamdulillah sudah mulai ngerayain lagi pertemuan di kampus jalanan, yang mana kita akan mengangkat tema pembahasan kaidah-kaidah fikih ya, membahas tentang kaidah-kaidah fikih, yang kaidah-kaidah fikih yang dipakai secara umum ya, yang dipakai secara umum. Adapun di kajian yang dulu ya, kita juga pernah membahas tentang kaidah-kaidah fikih, namun yang dulu adalah kaidah-kaidah fikih dan kaidah-kaidah usul fikih yang terkhusus membahas tema orang awam, yaitu kaidah fikih dan kaidah usul fikih yang berkaitan dengan orang awam yang bukan mujtahid. Nah, kalau ini pembahasan kita ini sifatnya lebih umum lagi dan lebih luas, yaitu pembahasan kaidah fikih secara umum, yang mana kemarin sudah kita bahas ya, mukaddimahnya, bahwa permisalannya itu kalau pengen kita mudahkan, kita sering mendengar ada pembelajaran ilmu usul fikih ya kan, ada yang kata-kata fikihnya ya, pembelajaran ilmu usul fikih, kemudian ada pembelajaran fikih. Nah, kalau sekarang ada pembelajaran kaidah fikih. Nah, bedanya itu seperti apa ya, kalau kita ilustrasikan ya, kalau kita gambarkan, mudahnya seperti orang yang tukang masak gitu. Gambarannya seperti orang yang tukang masak atau seorang koki. Nah, seorang koki ini kita permisalkan dia adalah seorang mujtahid ya, seorang ahli ijtihad atau seorang yang punya kemampuan untuk menyimpulkan hukum syar'i sendiri. Nah, si mujtahid ini, ahli ijtihad ini nanti ngumpulin bahan tuh untuk dimasak. Ya, ada nasi, ada sayur dan yang lainnya, bumbu-bumbu. Nah, sayur, nasi dan bumbu-bumbu ini kalau kita permisalkan, kita katakan itu sebagai dalil-dalilnya. Jadi dalil Quran, hadis, ijma, qiyas, istishab, istihsan, qaulus sahabi dan yang lainnya, dalil-dalil yang akan diolah ini, itu permisalannya seperti bahan makanan. Nah, yang mengolah bahan makanan itu, dialah namanya seorang ulama atau mujtahid. Nah, cara mengolahnya biar nanti bisa jadi bahan masakan atau hasilnya makanan, caranya itulah namanya dengan ilmu usul fikih. Ya, jadi kokinya atau tukang masaknya ini seorang mujtahid, seorang ulama, dia ngumpulin bahan-bahannya, yaitu Quran, hadis dan semisalnya, itulah bahan makanannya, dan dia cara mengolahnya, cara memasaknya, itulah ilmu usul fikih. Setelah diolah, dimasak, kemudian ya jadilah oseng-oseng misalnya, jadilah makanan yang bakar-bakaran, makanan yang goreng-gorengan, makanan tumisan dan seterusnya. Hasilnya inilah namanya fikih. Hasil dari sesuatu yang diolah oleh mujtahid dari dalil-dalil ini, mengolahnya dengan ilmu usul fikih, ketemulah makanan tadi, itulah yang namanya fikih. Dan fikihnya ini ternyata kan macam-macam tuh. Ada yang goreng, ada yang rebus, ada yang kukus, ya, ada yang tumis, ada yang bakar. Nah,
cara mengelompokkan ini yang gorengan, yang tumis dan seterusnya agar enak, agar tidak pecah-pecah, diikat jadi satu. Nah, yang mengikatnya inilah namanya kaidah fikih. Yang mengikat inilah namanya kaidah fikih. Jadi kalau kita nanti belajar kaidah-kaidah fikih, dengan kaidah itu ya kita nanti akan bisa mengikat banyak permasalahan yang kita hadapi sehingga kita bisa tahu hukumnya. Ya. Perkara-perkara cabang, perkara-perkara parsial yang kita hadapi, ya hukumnya ya. Oh, ternyata saya pernah belajar kaidah fikih. Kalau masalah kayak gini, sesuai dengan kaidah fikih ini, kesimpulan hukumnya gini. Nah, gitu. Nah, jadi dengan kaidah fikih itu memudahkan kita untuk bisa memahami hukum perkara baru yang kita hadapi. Yang mana perkara baru itu memungkinkan nanti untuk diterapkan dengan kaidah fikih tertentu yang akan kita bahas tadi. Nah, itu singkatnya kemarin demikian ya, singkatnya demikian kaidah-kaidah fikih. Dan kemarin sudah kita bahas juga ya perbedaan kaidah fikih dengan kaidah usul fikih, kaidah fikih dengan kaidah dengan dobit fikih dan seterusnya. Nah, langsung saja karena kemarin sudah kita jelaskan juga, kita sekarang masuk ke kaidah yang pertama ya. Kaidah yang pertama. Jadi kaidah fikih itu ada banyak ya, ada banyak sekali. Namun kaidah fikih yang paling inti itu ada 5 ya. Kaidah fikih yang paling inti itu ada 5, namanya al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra, yaitu kaidah-kaidah fikih yang kubra. Ya, kaidah fikih inti ada 5, yaitu al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung maksudnya ya. Kaidah pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung dari maksudnya, alias segala sesuatu amal itu tergantung dengan niatnya. Ini kaidah fikih yang besar yang pertama. Yang kedua nanti ada ad-dararu yuzal ya. Ad-darar yuzal, jika ada darar wajib dihilangkan ya. Ad-dararu yuzal, ada darar wajib dihilangkan, atau para ulama nanti mengistilahkan yang lain, la darara wala dirara, tidak boleh menimpakan mudarat mafsadat kepada orang lain, juga tidak boleh membalasnya yang dengan demikian ya. Atau intinya tidak boleh menimbulkan mudarat kepada orang lain. Itu kaidah fikih yang kedua yang besar. Yang ketiga adalah al-'adatu muhakkamah, yaitu adat istiadat bisa jadi sumber hukum. Al-'adatu muhakkamatun, adat istiadat bisa jadi sumber hukum. Tapi nanti perlu ada penjelasan ya. Maksudnya di itu adalah adat istiadat yang tidak berbenturan dengan syariat ya. Dan dalam masalah-masalah yang tidak ada penjelasan dalam syariat, maka nanti dikembalikan kepada urf atau kebiasaan atau adat istiadat. Jadi al-yakinul al-umuru bimaqasidiha, yaitu segala perkara tergantung maksudnya. Kemudian la darar wala dirar, tidak boleh menimbulkan mudarat dan membalasnya. Yang ketiga al-'adah muhakkamah, adat atau kebiasaan itu bisa jadi sumber hukum. Yang keempat al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir, sesuatu yang memberatkan ya akan menarik kemudahan. Ya, sesuatu yang memberatkan akan menarik kemudahan. Yang kelima al-yaqinu la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan perkara yang ragu-ragu. Sesuatu yang yakin, al-yaqinu la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan perkara yang ragu-ragu. Nah, itu 5 kaidah besarnya dan nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, kaidah yang pertama al-umuru bimaqasidiha ya. Bahasa Arabnya al-umuru bimaqasidiha. Al-umur itu bentuk plural dari kata amrun ya. Perkara, urusan ya, perkara urusan. Al-umur perkara-perkara atau urusan-urusan bimaqasidiha, tergantung maksudnya ya, tergantung niatnya. Al-umuru bimaqasidiha. Maknanya apa? Ya, kita akan baca di buku yang kita bawakan ya, Al-Jawahir Al-Adniyah Syarah Ad-Durrah Al-Qudaimiyah, yang ditulis oleh beliau ya, Dr. Labib Najib Abdullah Al-Yamani ya. Salah satu pakar di bidang ilmu fikih dan usul fikih, juga kaidah fikih ya. Beliaunya juga di Jogja ya, mengajar di Ma'had Islamic Center Bin Bas ya, di Piungan. Ya, kaidah yang pertama al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu
perkara tergantung maksudnya atau tergantung niatnya. Nah, maknanya seperti apa? Bahwa anna ahkam wa nata'ij ma yasduru 'anil insan. Bahwa hukum-hukum dan hasil dari perbuatan yang timbul dan muncul dari seseorang berupa perkataan. Jadi, hukum dari sesuatu yang keluar dari diri seseorang berupa perkataan yang dia sampaikan, perbuatan yang dia lakukan, itu nanti hukumnya takhtalifu biikhtilafi maqasidihi. Akan berbeda status hukumnya dengan perbedaan maksud dan niat dari pelakunya. Jadi bisa saja nanti seseorang itu memunculkan perkataan yang sama, melakukan perbuatan yang sama, ya, secara kita melihatnya secara terlihatnya kayaknya sama, tapi nanti hukum syar'inya bisa berbeda. Apa yang membedakan hal itu? Tergantung maksud dan tujuannya. Ya. Itu makna kaidah ini, bahwa maksudnya perbuatan yang dikeluarkan oleh seorang manusia, perkataan yang keluar, statement yang keluar dari lisannya, itu nanti hukumnya akan berbeda-beda tergantung niat dari pelakunya seperti apa. Faman ightasala qasidan at-tanazzuf aw at-tabarrud laisa lahu hukmu man ightasala rafi'an lil janabah. Misalnya kita ambil contoh, ya, orang yang mandi. Orang yang mandi itu bisa banyak kemungkinan, ya. Bisa banyak kemungkinan landasan niat kenapa dia mandi. Ya. Faktor yang menarik dia untuk melakukan mandi itu bisa banyak kemungkinan. Bisa saja dia mandi karena sumuk, ya, karena panas. Cuacanya panas, tidak turun hujan lama, dia di ruangan yang tertutup, nggak ada AC, nggak ada kipas angin, panas, dia mandi. Itu mandinya dia motivasinya karena panas. Ada yang mandi karena sebab yang lain. Dia mandi karena memang sesuatu yang wajib. Mohon maaf, misalnya dia habis berhubungan badan dengan istrinya. Atau dia tidur mimpi basah. Kemudian dia mandi karena junub. Atau mandi yang sunnah. Seperti mandi di hari Jumat misalnya. Bagi ulama yang berpendapat bahwa mandi Jumat itu sunnah. Tidak sampai derajat wajib. Ada yang mengatakan wajib. Jadi dia mandi di hari Jumat. Atau orang mandi ketika dia umroh misalnya. Ketika dia umroh pas ihram, ya, dia sudah sampai mikot, kemudian dia mandi. Nah, ini dianjurkan mandi ketika ihram. Sebelum ihram mandi dulu. Atau ketika masuk kota Mekah juga dianjurkan mandi. Nah, perbuatannya sama semuanya, mandi. Tapi latar belakang dari perbuatan itu bisa beda-beda. Bisa karena hanya sebatas kepanasan untuk seger-segeran. Bisa karena ini bertepatan dengan waktu atau momen tertentu sehingga ini sunnah misalnya. Atau karena sebab tertentu, karena ini dia junub. Nah, yang demikian dibutuhkan niat. Tidak bisa orang yang junub kemudian dia mandi gitu aja tanpa ada niat bahwa itu diniatkan untuk mengangkat hadas. Kalau nggak ada niat itu, ya, nanti status hukumnya tidak berlaku. Alias kalau udah ada niat nanti dia ya tidak berlaku mandinya, harus diulangi lagi. Karena yang tadi tidak atau belum berniat. Nah, disinilah kaidah ini berlaku bahwa setiap perkara itu tergantung maksudnya. Atau sebagaimana juga misalnya perkataan seseorang kepada istrinya, ya. Suami ngomong pada istrinya, "Minggato ngono. Pulanglah sana ke rumah bapakmu. Pulang sana ke rumah ibumu." Ya. Itu nanti bisa kesimpulan hukumnya bisa beda. Bisa saja itu talak, bisa saja bukan talak. Ya. Apa yang membedakan? Niat dari pelakunya. Karena ini termasuk perkataan yang semi-semi talak, alias bisa dikatakan dalam fikih itu namanya bahasa kinayah, itu bahasa kiasan. Karena ada dua kemungkinan, dia orang ini ngomong pulanglah kamu ke rumah bapakmu atau ibumu, bisa ketika dia mengucapkan itu niatnya talak. Kalau dia sampai meniatkan talak pada saat dia mengucapkan hal itu, maka hukumnya jatuh talak. Tapi kalau dia pas ngomong itu cuma sekedar marah, ya, cuma dia suruh pulang ke rumah ibu bapaknya, maksudnya dalam hati biar ada jarak dulu sementara, ben lerem atine, atau biar hatinya tenang dulu. Tapi dia nggak ada terbesit niat talak di situ. Cuman pokoknya saya lagi sebel sama istri, sana pulang dulu ke rumah bapakmu. Gitu. Nah, yang seperti ini berarti tidak jatuh talak. Nah, ini di sini apa?
berlaku kaidah ini, al umuru bimaqasidiha, itu perkara itu tergantung maksudnya gitu. Perkara itu keluar, baik itu perkataan atau perbuatan, dilihat dulu niat dan maksudnya seperti apa. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini ya, kaidah ini tentunya ada landasan dalilnya ya. Bukan kaidah yang keluar begitu saja ulama tiba-tiba menyimpulkan, enggak. Ada landasan ya, ada landasan dalilnya. Dan landasan dalil dari kaidah ini adalah hadis yang sudah masyhur di tengah kita ya. Sudah kita ketahui bersama, sering kita baca, sering kita dengar dari para penceramah, yaitu hadis innamal a'malu binniyat ya, hadis riwayat Bukhari ya, dalam kitab sahihnya dari Umar bin Khattab ya, innamal a'malu binniyat, amalan-amalan itu tergantung pada niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu ya apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya ya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk atau kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, adapun jika hijrahnya untuk dunia yang ingin dia raih atau untuk perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya untuk apa yang dia niatkan. Nah, hadis ini hadis yang besar dalam perkara agama kita ya. Oleh karenanya para ulama menjelaskan ya, salah satunya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala dalam statement beliau ya, dalam kitab Al-Fathul Mubin, Fathul Mubin Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan hadzal hadis qad tawatara an-naqlu 'anil a'immah bi ta'zimi mawqi'ihi. Hadis ini ya telah dinukilkan atau telah dikopi, telah disampaikan secara mutawatir oleh para a'immah, oleh para imam, oleh para ulama tentang agungnya posisi hadis ini. Jadi hadis yang sangat agung posisinya dalam agama kita. Wa kasrati fawaidihi, dan faedahnya juga sangat banyak. Wa annahu aslun azimun min usuliddin, dan hadis innamal a'malu binniyat yang menjadi landasan fondasi kaidah al-umuru bimaqasidiha, dia termasuk dari ya min usuliddin, termasuk dari fondasi dan juga ya dasar agama. Bahkan Nabi SAW juga pernah berkhutbah, ayuhan nas innamal a'malu binniyat, wahai manusia, sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya. Umar juga pernah berkhutbah di atas mimbar Nabi SAW, sebagaimana disampaikan juga oleh walidzalika qala Abu Ubaid ya. Jadi para sahabat dan Nabi SAW pernah menyampaikan hal ini dalam khutbahnya juga, saking pentingnya. Abu Ubaid mengatakan laisa fil ahadithi ajma' wa aghna wa akthar faidah minhu. Tidak ada dari hadis-hadis yang punya faidah dan manfaat ya, yang paling ajma' juga paling mengumpulkan ajma' itu maksudnya kata yang ringkas tapi punya makna yang banyak. Itu hadis ini maknanya ringkas atau susunannya ringkas tapi maknanya sangat banyak. Ya, tidak ada hadis yang demikian kecuali hadis ini. Yang lain ya, yang lain tidak, faedahnya tidak sebanyak atau seagung hadis ini. Oleh karenanya sampai Abu Daud mengatakan innahu nisful ilm. Sampai ya, Abu Daud mengatakan bahwa hadis ini innamal a'malu binniyat adalah nisful ilmi, itu separuh dari ilmu. Ya, karena dia berkaitan dengan niat yang dengannya nanti ya status amalan seseorang sah atau tidak ya. Sah atau tidak diterima atau tidak itu tergantung dari niatnya. Nah, teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu penerapan kaidah ini adalah tadi ya, sudah diberikan sedikit contoh tadi di depan masalah orang yang mandi gitu. Nah, mungkin saya berikan tambahan, tujuan niat itu apa sih? Kan tadi kaidahnya al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung pada maksudnya. Perbuatan-perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi perbuatan terkadang sama di mata kita, hasilnya endingnya bisa berbeda gara-gara niat. Nah, niat itu tujuannya atau gunanya apa sih niat itu? Nah, para ulama menjelaskan, niat itu paling tidak kenapa dibutuhkan niat, tujuannya ada dua paling tidak.
Yang pertama adalah untuk membedakan antara adat wal ibadat. Untuk membedakan mana perkara kebiasaan dan mana yang ibadah. Ya, untuk membedakan mana perkara yang kebiasaan, mana yang ibadah. Jadi niat itu untuk membedakan yang pertama mana perkara yang hanya sebatas kebiasaan, mana yang dia adalah sebuah ibadah. Contohnya tadi ya, mandi ya. Mandi itu dia punya banyak kemungkinan antara dia cuma kebiasaan tapi dia juga bisa ibadah. Maka dibutuhkan niat di situ. Ketika kita mandi, mandinya untuk niat apa? Kalau mandinya cuma niat mendinginkan diri saja ya udah dia perkara kebiasaan nggak ada pahalanya. Tapi kalau mandi niatnya wah ini panas sumuk gitu kan, dia belajar murojaah pelajaran Quran atau hadis, wah ini panas, kalau panas saya nggak bisa murojaah, maka saya mandi. Kemudian dia mandinya niatnya agar seger, agar bisa baca Quran lagi, agar bisa murojaah hadis lagi, ini jadi ibadah. Atau dia mandi pas bertempatan hari Jumat, ya. Dia mandinya niatnya karena ini mandi Jumat, sunnah Jumat, maka ini jadi ibadah. Jadi tujuan niat yang pertama untuk membedakan mana yang sekedar kebiasaan, mana yang bisa menjadi ibadah. Atau makan, minum misalnya. Makan dan minum itu perkara jibilli, ya, perkara fitrah, yaitu sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan manusia. Dan dia tidak terhitung sebagai ibadah. Tapi kalau Anda ketika pas makan, ketika pas minum, diniatkan dalam hati, ya, malam-malam, ya, dia minum kopi misalnya. Saya minum kopi, saya niatkan ini agar saya melek lama karena saya mau murojaah Al-Quran misalnya. Atau pas siang hari, atau pas kajian gitu. Saya pas kajian biasanya ngantuk. Udahlah, saya sebelum datang kajian saya minum kopi dulu, saya kental. Biar nanti pas kajian nggak ngantuk. Nah, minum kopi yang sebenarnya itu adalah perkara mubah, kebiasaan biasa. Tapi kalau ada niat seperti itu jadi berubah jadi ibadah. Nah, ini kegunaan niat yang pertama. Kegunaan niat yang kedua, kata para ulama, adalah untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lain. Puasa misalnya. Perempuan, ya, perempuan yang dia punya hutang Ramadan misalnya. Punya hutang Ramadan. Dan dia ingin membayar hutangnya. Ya, dia ingin membayar hutangnya. Nah, pas dia puasa, misalnya puasanya pas tanggal 13 atau tanggal 14 setiap tengah bulan Komariah, ya, bulan bulan Hijriyah, ya, bulan Komariah, tengah bulan. Nah, di tengah bulan itu orang puasa tanggal 13 atau 14. Nah, apalagi pas tanggal 13 atau 14 itu bertepatan dengan hari Kamis misalnya. Jadi di situ kalau dia berpuasa ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia bisa puasanya puasa Senin Kamis. Kemungkinan kedua itu adalah puasa Ayyamul Bid. Kemungkinan ketiga, dia puasa untuk qadha tadi, untuk nyaur utang. Maka dia butuh niat. Untuk apa? Untuk membedakan antara ibadah satu dengan yang lain. Mana ibadah yang dia inginkan gitu. Ya. Karena puasa pada hari itu ya cuman sama aja. Ya, sahur, ketika masuk subuh dia nahan diri dari makan minum, nanti ketika matahari terbenam ya dia buka. Nah, tapi apa yang membedakan ini sebagai qadha, ini puasa Kamis, ini puasa Ayyamul Bid? Niat. Atau orang juga yang ketiduran misalnya. Dia ketiduran belum sholat zuhur, ketiduran, bangun sudah jam 4 sore dan dia punya 2 utang. Utang sholat zuhur karena ketiduran, utang sholat asar karena dia juga belum melakukannya. Nah, ketika dia mau sholat zuhur sama asar nih sama-sama 4 rakaat, sama-sama bacaannya sir. Mana yang dia ingin lakukan? Nah, maka ketika dia sholat harus ada niat di situ. Yang saya lakukan adalah zuhur duluan misalnya. Tapi kalau tiba-tiba dia takbir tanpa ada niat untuk dibedakan mana yang akan dia lakukan duluan, atau justru malah asar duluan, ini nanti bisa berkonsekuensi sholatnya tidak sah. Ya, harus ada niatnya, dia mau sholat yang mana. Nah, itu tujuan ulama mengatakan niat itu tujuannya 2. Pertama, untuk membedakan mana kebiasaan dan mana yang ibadah. Yang kedua, untuk membedakan mana yang ibadah
antara satu dengan yang lain, apalagi itu adalah ibadah-ibadah yang serupa. Nah, penerapan kaidah ini ya tadi sudah ada diberikan beberapa contoh, tapi di sini ada contoh yang lain. Contohnya, anna man a'ta li ghairihi malan. Orang yang memberikan harta kepada orang lain itu ada banyak kemungkinan. Bisa saja harta itu diberikan pada orang lain sebagai zakat. Bisa saja harta itu diberikan pada orang lain sebagai pinjaman, hutang. Bisa saja juga sebagai hibah. Ya, saya ngasih uang ke fulan. Ya, saya melihatnya ini, oh itu bisa aja zakat, bisa aja hibah, bisa aja diberikan hutangan. Nah, walikulli wahidin ahkamu syariyyah al-khasah. Setiap dari hal itu punya hukum tersendiri. Maka disinilah yang membedakan apa? Niat, yaitu niat pelakunya. Ketika dia nyerahkan itu, dia niatnya sebagai apa? Ya, terlebih lagi nanti ditekankan dengan lafadz, oh ini hibah, oh ini zakat, oh ini, nah ini lebih jelas perkaranya. Jadi di sini akan dibedakan yaitu dengan niatnya. Juga orang yang menuntut ilmu ya. Orang yang menuntut ilmu misalnya contoh yang kedua, orang menuntut ilmu itu punya banyak kemungkinan. Pertama, bisa saja menuntut ilmu agama memang dia niatnya untuk mengangkat kebodohan dalam diri, untuk semakin dekat sama Allah. Ada orang yang niatnya gitu. Ada yang juga nuntut ilmu tapi dia niatnya untuk mendebat ya. Wah, aku ragilem kalah karo fulan. Saya juga belajar agar saya bisa debat dia, agar saya bisa menang atas dia. Ya. Ada niatnya itu. Ada juga yang niatnya bukan untuk Allah, bukan untuk mendebat, tapi niatnya cuma cari ijazah. Ya. Agar dengannya nanti bisa dapat kedudukan kerja yang mudah dan semisalnya kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Nah, ini semua kalau di mata kita melihat, oh ini semuanya tiga orang ini sama-sama nuntut ilmu agama. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala endingnya bisa berbeda-beda. Tergantung niat yang melatar belakangi apa yang mereka kerjakan. Oh ini benar-benar lillahi ta'ala. Ngangkat kebodohan, ikhlas. Oh yang ini niatnya memang cuma untuk debat orang. Setelah dia punya ilmu, debat sana, debat sini. Ya, tanpa adab dan semisal. Yang ketiga, ya, dia diam-diam baik, tapi niatnya cuma sekedar untuk cari dunia. Nah ini juga apa? Pakai kaidah ini. Al-umuru bimaqasidiha. Contoh yang ketiga tadi juga sudah saya sampaikan sebenarnya masalah orang yang makan, orang yang minum tujuannya untuk apa? Jika dia tujuannya cuman biasa aja, cuman untuk agar menahan diri dari lapar, menahan diri dari haus, maka ya sebenarnya kebiasaan yang mubah dan tidak berlaku di situ pahala. Tapi kalau dia niatnya berbeda, dia makan agar nanti dia kuat sehingga dakwahnya bisa bagus, atau dia makan agar kuat biar nanti bisa bantu gotong royong masyarakat kerja bakti, atau dia makan yang kuat agar nanti bisa kuat menghadapi kenyataan ya, karena maksudnya dia nanti akan dakwah di tengah masyarakat, ketemu dengan orang pedesaan ya. Nah, ini yang seperti ini bisa berbeda. Atau tadi minum kopi dan semisalnya agar melek, tidak ngantuk ketika pas ngaji, ketika pas ada ceramah dan semisalnya. Ini semua nanti akan endingnya berbeda. Jadi niat dan maksudnya yang akan membedakan amalan satu dengan yang lainnya. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman ya, Dr. Umar Al-Ashqar rahimahullahu taala dalam kitab beliau An-Niyat dan Ibadah dan Niat. Beliau mengatakan an-niyah hiyal muhawwilul ajib. Niat itulah sesuatu yang bisa merubah sesuatu yang lain, sangat menakjubkan sekali. Illa annaha la tuhawwilul jamad ila nau'in akhar minal jamad. Tapi niat itu memang dia tidak bisa merubah benda padat ini menjadi benda padat yang lain. Ya, niat itu bisa merubah sesuatu kepada bentuk yang lain. Tapi memang dia nggak bisa merubah sesuatu yang benda padat tertentu dengan benda padat yang lain. Lakinnaha tuhawwilul a'malil adiyah allati tatmahil wa tazul bimujarradil intiha minha ila a'malil baqiyah. Tapi maksudnya niat itu bisa merubah, yaitu amalan-amalan yang biasa yang ketika sudah dilakukan maka dia habis, ketika sudah dilakukan maka dia terlalaikan dan terlupakan, tapi bisa merubahnya menjadi amalan yang kekal selama-lamanya, bisa dituai oleh pelakunya kelak di yaumil qiyamah. Ta'am, syarab, nikah, makan, minum, menikah, itu sejatinya adalah perkara mubah yang semuanya akan hilang gitu saja. Orang udah makan habis selesai. Orang udah minum habis selesai. Orang udah nikah
juga selesai begitu saja. Tapi jika dia ketika nikah niatnya untuk menjaga kehormatan diri, untuk mengikuti sunnah nabinya, mengikuti ajaran Allah SWT, dia makan untuk ibadah, dia minum agar diberikan kekuatan untuk beribadah pada Allah, maka yang demikian niatnya niat yang baik, maka bisa menjadikan amalan itu kekal di hadapan Allah SWT, kelak bisa dituai. Seperti orang yang berniat makan dan minum untuk agar fisiknya kuat sehingga bisa beribadah kepada Allah. Orang yang menikah dengannya bisa menahan diri dari zina, ya, dan dengan menikah dia bisa mendapatkan keturunan yang saleh. Dengan keturunan yang saleh itu dia niatkan nanti anak keturunannya bisa menyembah Allah, berjuang di jalan Allah SWT. Maka ini berbeda dengan orang yang hanya nikah gitu saja, tidak ada motivasi karena ibadah tadi. Jadi nikah itu hukumnya mubah, ya. Hukum asalnya apa? Mubah. Nikah itu hukum asalnya mubah. Dia adalah perkara fitrah, yaitu perkara fitrah yang ditanamkan kepada diri masing-masing seseorang. Dia condong kepada lawan jenisnya perempuan condong kepada dia. Gitu. Jadi hukum asalnya mubah. Yang akan merubah endingnya dan hasilnya adalah niat yang dia lakukan. Apa? Saya nikah, nanti saya biar punya anak soleh. Anak soleh saya nanti bisa ngapal Quran, ngapal hadis, bisa berdakwah. Maka niat nikahnya berbeda. Saya nikah karena saya melihat lingkungan saya sekarang buruk. Tidaklah saya keluar kecuali melihat perempuan yang membuka auratnya. Tidaklah saya di rumah ada televisi, orang tua masih melihat, saya juga melihat yang demikian. Saya punya HP, terkadang tidak sengaja buka ini itu, ada perempuan yang saya takut, saya tercebur dalam perbuatan zina. Udahlah, saya ngumpulin harta, saya nikah dengan perempuan, dengannya ya syahwat saya bisa saya tunaikan, tapi secara syar'i dapat pahala. Nah, demikian beda dengan orang yang nikah ya cuma sekedar nikah begitu saja. Ya. Fa inna hadhil a'mal tatahawwalu ila a'malin baqiyah salihah. Ya, amalan-amalan ini gara-gara niat dia berubah, dia bertransformasi menjadi amalan yang kekal selama-lamanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan idza anfaqa rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu shadaqah. Jika seorang lelaki suami memberikan nafkah kepada istrinya yahtasibuha, tapi ketika memberikan nafkah yahtasib, yaitu mengharapkan pahala dari Allah gara-gara nafkah ini, maka berubah jadi sedekah. Nah, makanya nanti akan dibahas ya. Orang itu, suami itu ketika ngasih nafkah kepada istrinya, kalau dia cuma ngasih nafkah gitu aja, maka nggak bernilai pahala. Hanya menggugurkan kewajiban. Ya. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi nggak bernilai pahala. Tapi kalau dia niatkan dengan menunaikan nafkah ini karena itu sebagai bentuk menunaikan perintah Allah, ya, karena kita ngasih nafkah istri, juga diniatkan itu untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak agar mereka bisa ya beribadah, bisa memenuhi kebutuhannya. Makanya Nabi mengatakan di sini yahtasibuha. Jadi seorang lelaki yang memberikan nafkah kepada istrinya yahtasibuha. Dengannya dia mengharap pahala dari Allah. Berarti apa? Ada niat di situ. Tapi kalau dia tidak berniat, maka tidak bernilai pahala. Cuman sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, karena dia ngasih nafkah, tidak ada niat ibadah, maka udah. Kewajiban bagi dia sudah terlaksana, tapi ini sekedar perkara mubah yang tidak bernilai pahala. Nah, jadi harus ada niat yang menjadikan hal tersebut bernilai pahala. Baik. Kemudian di sini, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, Syekh Labib menjelaskan, al-amru amron. Perkara itu ada dua hal. Perkara itu ada dua hal. Amrun yuf'al wa amrun yutrak. Perkara yang memang dituntut untuk dikerjakan atau perkara yang dituntut untuk ditinggalkan. Saya ulangi. Kata Syekh Labib, al-amru amron. Perkara itu ada dua. Perkara yang dituntut untuk dikerjakan dan perkara yang dituntut untuk kita meninggalkannya. Ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari kan kalau kita tidak disuruh mengerjakan ini, ya kita disuruh menjauhi ini. Kalau kita tidak disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh haji, umrah, kita disuruh meninggalkan maksiat, disuruh meninggalkan zina, disuruh meninggalkan khamr, disuruh meninggalkan zina, dan semisalnya. Jadi yang kita hadapi ada dua kemungkinan. Perkara yang kita disuruh untuk melaksanakannya, atau perkara yang kita disuruh untuk meninggalkannya. Nah, ini nanti juga ada pembahasannya oleh para ulama. Apakah dia mana yang butuh niat, mana yang tidak. Nah, di sini beliau jelaskan, perkara pertama, amrun yuf'al itu perkara yang memang dituntut untuk dikerjakan. Qad takunun niyyah syartan fi sihhatihi wa qabulih
qabulihi wa husulis thawab. Perkara yang diminta untuk dikerjakan, niat dalam hal ini terkadang menjadi syarat keabsahan, tapi terkadang juga hanya menjadi syarat terwujudnya pahala. Saya ulangi. Jadi perkara ada dua. Ada perkara yang kita dituntut untuk mengerjakannya, ada perkara yang kita dituntut untuk meninggalkannya. Perkara yang kita dituntut untuk mengerjakannya, niat dalam perkara ini terkadang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, niat dalam hal ini menjadi hal ya yang dengannya perkara ini menjadi sah. Atau konsekuensinya niat ini menjadikan perkara ini sah. Berkaitan dengan keabsahan perbuatan ini dan juga terwujudnya pahala. Saya ulangi, saya jelasnya agak budet-budet. Jadi perkara ada dua. Ada perkara yang kita dituntut untuk mengerjakan, ada perkara yang kita dituntut untuk meninggalkannya. Nah, perkara yang kita dituntut untuk mengerjakan, saya kasih contoh langsung biar mudah. Seperti kita disuruh wudhu, kita disuruh sholat, kita disuruh zakat. Ya kan? Wudhu, sholat, zakat, umroh, haji. Nah, ini kan kita suruh mengerjakannya. Nah, perkara yang seperti ini, niat dalam ibadah-ibadah tadi, zakat, umroh, haji, sholat, wudhu, niat itu terkadang dalam hal ini bisa sebagai syarat keabsahan plus juga syarat terwujudnya pahala. Jadi maksudnya hal-hal yang diperintahkan tadi kalau nggak ada niat maka dia jadi nggak sah gitu. Plus nggak ada pahala. Kalau ada niat maka menjadi sah dan berpahala. Tapi terkadang juga dalam perkara yang diperintahkan ini, niat terkadang dia bukan menjadi syarat keabsahan, tapi hanya syarat terwujudnya pahala. Jadi misalnya kita nggak berniat, tetap sah, tapi pahala nggak ada. Gitu. Jadi perkara yang diperintahkan, seperti sholat, zakat, haji, terkadang niat dalam hal ini menjadi syarat keabsahan, plus juga syarat terwujudnya pahala. Jadi kalau nggak ada niat, maka nggak sah plus nggak berpahala. Tapi terkadang dalam ibadah yang lain, niat dalam hal ini cuman sebagai syarat terwujudnya pahala. Tapi bukan syarat terwujudnya keabsahan. Alias kalau nggak ada niat tetap sah. Cuman pahalanya nggak ada. Kalau nggak ada niat tetap sah, cuman pahalanya nggak ada. Tapi kalau Anda berniat, menjadi berpahala plus juga sah. Contohnya apa? Contohnya tadi ini nafkah. Nafkah itu, seperti tadi saya sampaikan, kalau kita cuma kasih nafkah aja, pokoknya setiap bulan kasih ke istri gitu. Nafkah gitu. Nafkah hasil dari kerja kita kasih aja. Tapi dalam hati, kita tidak menghadirkan niat bahwa ini bentuk saya merealisasikan perintah Allah gitu misalnya. Kita nggak ada niat itu, cuman kasih aja gitu. Karena kebiasaan kita setiap bulan ngasih. Ya udah, dalam hal ini sah nafkah kita kepada si istri. Dan kita tidak dituntut lagi gitu. Alias kewajiban sudah kita tunaikan. Tuntutan atas ini sudah kita tunaikan. Tapi ketika kita tidak berniat bahwa itu sebagai sesuatu dalam rangka ibadah, maka kita nggak dapat pahala. Jadi kita cuma ngasih aja gitu, sah itu sebagai nafkah. Tapi kita nggak dapat pahala. Tapi kalau ketika kita menghadirkan nafkah itu, plus dalam hati kita hadirkan bahwa ini bentuk ya merealisasikan perintah Allah, atau bentuk merealisasikan agar anak istri punya dengan nafkah ini bisa makan, minum, bisa kemudian melangsungkan hidup bisa ibadah berjalan lancar. Nah, ini di sini apa? Berlaku kita dapat pahala. Bisa dipahami nggak ya? Bisa nggak? Contoh yang lain, para ulama memberikan contoh. Jadi niat bukan syarat sah dalam hal ini. Ya. Tapi beberapa ibadah dia menjadi syarat sah. Dalam ibadah-ibadah yang diperintahkan tadi. Kayak sholat, zakat, haji dan misalnya. Terkadang gitu. Tapi terkadang ada sebagian yang niat itu bukan syarat sah. Cuman syarat mendapatkan pahala. Contohnya misalnya bayar utang. Ya. Bayar utang itu nggak butuh niat. Cukup kita punya utang, datang jatuh tempo, kita bayar. Udah. Berarti sudah gugur tuntutan untuk kita. Tapi kalau kita tidak meniatkan itu sebagai ibadah, cuman gitu-gitu aja, ya udah nggak dapat pahala.
Tapi kalau kita pas bayar utang itu dihadirkan dengan niat bahwa ini bagian dari memenuhi janji yang Allah perintahkan. Ini bagian dari saya menepati apa yang sudah saya sampaikan. Ah, ini menjadi apa? Menjadi berpahala. Jadi teman-teman sekalian yang cuma bayar utang, kemudian mengembalikan pinjaman motor, sepeda, dan misalnya yang demikian, dia tidak butuh niat jika ditinjau dari sah atau tidaknya. Tapi butuh niat kalau dia ingin dapat pahala. Tapi sebagian amalan tadi ada yang dibutuhkan niat, yang niat dalam hal itu menjadi syarat sah dan juga syarat mendapatkan pahala. Saya ulangi. Jadi perkara dalam agama itu ada dua. Ada perkara yang kita dituntut untuk mengerjakan, ada perkara yang dituntut untuk meninggalkan. Nah, kelompok pertama, perkara yang dituntut mengerjakan itu juga terbagi dua. Ada yang butuh niat. Niatnya ini sebagai syarat keabsahan plus syarat mendapatkan pahala. Yang kedua ada niat hanya sebagai syarat mendapatkan pahala tapi bukan syarat keabsahan. Nah, ini perkara pertama, itu perkara yang diperintahkan untuk dikerjakan. Yang kedua adalah amrun yutrah. Itu perkara yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Hal-hal yang diperintahkan untuk ditinggalkan, wa huwa ma yuqsadu tarkuhu, yaitu hal-hal yang dimaksudkan untuk ditinggalkan, takunun niyah syarton li husulis thawab. Nah, hal-hal yang diperintahkan untuk ditinggalkan atau kita dituntut untuk meninggalkan, maka ketika kita meninggalkan itu juga tidak butuh niat sebagai syarat sah. Kita tinggalkan gitu aja sudah sah. Tapi kalau kita tinggalkan gitu saja tanpa niat, kita cuma nggak dapat pahala. Jadi niat dalam hal ini, dalam perkara-perkara yang dituntut untuk ditinggalkan, niat dalam hal ini sebagai syarat dapat pahala. Tapi bukan syarat keabsahan. Amalannya sah aja, kita tinggalkan amalan itu sah, selesai. Tapi kita dapat pahala. Tapi ketika kita meninggalkannya, itu diniatkan sebagai ibadah karena Allah, baru dapat pahala. Contohnya apa? Ya. La syarta sihah, ini cuma syarat mendapatkan pahala tapi bukan syarat keabsahan. Kaizalatin najasah. Seperti menghilangkan najis, ya. Karena kita dituntut meninggalkan najis, menghilangkan najis, menjauhi najis. Yang demikian tidak dibutuhkan niat. Jadi misalnya ada sebagian dari kita misalnya ketemu anjing dijilat gitu kan. Dijilat anjing. Nah, untuk menghilangi najis itu, ketika kita cuci 7 kali salah satunya dengan air, itu nggak butuh niat untuk sah. Untuk sah nggak butuh niat. Jadi jangan kemudian udah kita guyur 7 kali salah satunya dengan tanah, aku mau niat gitu misalnya. Aku tadi belum berniat deh. Sah nggak ya? Sah. Yang demikian apa? Sah, nggak dibutuh diulangi. Berbeda dengan wudu tayamum, ya. Wudu tayamum adalah perkara yang diperintahkan gitu. Ya. Pada dasarnya diperintahkan. Kalau najis kan pada dasarnya disuruh ditinggalkan, dijauhi gitu. Disuruh ditinggalkan, dijauhi. Maka dia syarat sahnya adalah nggak usah berniat, nggak apa-apa. Jadi ketika sudah dibersihkan, ya diguyur, udah selesai. Ya, atau kena najis yang lain ya. Ketika punya anak kecil ya, kena ombolnya, kena pipisnya, kita membersihkannya tidak butuh niat. Kemudian di sini dikatakan mimma yajrur tanbih. Ada satu poin yang perlu diperhatikan ya. Ada satu poin yang perlu diperhatikan. Annal alfadhus sarihah, beberapa lafaz yang gamblang yang jelas dalam beberapa tema tertentu ya. Beberapa lafaz yang gamblang yang jelas dalam tema tertentu, la yungzaru fiha ila qasdi iqaiha. Ya. Terkadang tidak butuh dilihat pada niatnya. Ya, terkadang ya, tidak dipukul rata, tapi dalam beberapa bab terkadang hal itu tidak dilihat dari niatnya. Yang penting lafaz yang dia ucapkan jelas, gamblang, maka dia dapat hukum konsekuensi dari lafaz itu. Contohnya apa? Contohnya talak. Talak. Seorang suami ketika dia ngomong pada istrinya, kamu saya cerai, kamu saya talak, kamu saya pegat.
maka yang demikian tidak dilihat niatnya. Karena ini adalah lafadz yang sharih. Ketika lafadznya sharih, gamblang, jelas, melo-melo, maka yang demikian tidak dibutuhkan niat. Alias konsekuensinya telah jatuh talak kepada istrinya. Gak bisa dia mengelak, wah aku mau mek dolanan, aku mau mek guyonan, ya, karena dalam hadis dijelaskan juga, ya, bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dibuat canda-candaan. Salah sah jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, kata Nabi SAW, ada 3 hal yang ketika dia disampaikan sungguh-sungguh maka itu sungguh-sungguh, ketika itu disampaikan hazl, yaitu disampaikan guyonan, maka itu tetap terhitung sungguh-sungguh. Ya, apa itu? Salah satunya at-talaq, al-itqu, yaitu talak, kemudian pembebasan budak, dan juga rujuk, ya, merujuk dari talak. Nah, jadi lafadz yang jelas dan gamblang seperti ini dia nggak butuh niat. Ketika suami sudah bilang kamu saya cerai, talak gitu, berarti apa? Jatuh talak kepada istrinya. Idza talaffadha biha zawj waqa'at talaq sawaun qasada iqa'at talaq amla. Jika seorang melafadzkan kepada istrinya talak, maka telah jatuh talak kepada istrinya, entah dia memaksudkan menjatuhkan talak atau tidak. Bi khilafi man kana mughman alaih. Nanti ada pengecualian sih orang-orang yang demikian, seperti orang yang semaput, ya. Orang yang pingsan kemudian dia ngomong ngelantur enggak jelas, ya. Wa qalaha fala yaqa'u talaquhu. Maka yang demikian apa? Tidak sah talaknya karena dia dalam kondisi enggak sadar. Ya, mungkin nanti dikiaskan dengan itu yang orang yang tidur, ya. Tidur tapi ngelindur, ya. Tidur ngelindur ngomong pada istrinya, "Pegatan minggato, bapakmu." Tapi dia tidur, ya. Nah, ini yang demikian kalau dikiaskan dengan orang yang tadi kata Syekh di sini seperti orang yang pingsan, maka bisa jadi sama statusnya, tidak kena karena dia nggak sadar gitu. Tapi yang sadar, maka yang tersebut jatuh li adami qasdihi talaffuz biha. Karena orang yang pingsan atau orang yang tidur tadi, ya, dia tidak memaksudkan lafaz itu gitu. Nah, itu mungkin pelajaran pertama, kaidah pertama, al-umuru bimaqasidiha, yaitu perkara itu tergantung dengan maksudnya, atau segala sesuatu itu tergantung dengan maksudnya. Itu kaidah yang pertama. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas kaidah yang kedua, la dharara wa la dirar, atau ad-dararu yuzal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.